PPKM diperpanjang, antara urusan perut dan nyinyiran para politikus busuk, ditulis oleh Jo Putra di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Perekonomian pada masa PPKM darurat sangat berdampak signifikan terhadap rakyat kecil, terutama pada masyarakat yang bekerja di sektor informal. Buruh harian, pedagang kecil sampai pekerja kantoran non-esensial merasakan susahnya keluar dari himpitan ekonomi. Dari beberapa tagihan yang harus dibayar sampai kebutuhan dasar yang tidak dapat terpenuhi membuat masyarakat semakin menderita. Seperti makan buah si malakama, kita dihadapi pula dengan lonjakan kasus penularan COVID-19 yang terus meningkat tajam, sementara untuk daya beli masyarakat menurun selama pemberlakuan PPKM darurat. Apa yang harus kita perbuat? Hopeless. Ingin kerja cari uang di luar akan ditindak, diam di rumah tidak ada makanan di atas meja untuk keluarga. Saya mengerti bahwa lonjakan kasus yang disebabkan virus corona tak dapat dibendung dan pemerintah sudah berupaya keras untuk menekan laju penularan tidak semakin meluas. Dilema yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat bagi dua sisi mata uang. Pemerintah ingin menanggulangi kasus yang meningkat, sementara banyak masyarakat butuh uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Belum lagi jika ada anggota keluarga yang sakit membutuhkan obat dan asupan gizi tidak pula dapat terpenuhi. Ini yang menjadi tingkat depresi masyarakat menjadi tinggi seiring dengan pemberlakuan PPKM darurat. Bagi saya, PPKM darurat tak ubahnya seperti lockdown, di mana pergerakan masyarakat betul-betul dibatasi dan diawasi. Andai saja karantina wilayah atau PSBB diterapkan seperti sebelumnya, kemungkinan tidak akan ada rakyat yang susah mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apakah rencana PPKM darurat perlu diteruskan? Menurut pandangan saya, mungkin tidak perlu. Alasan pertama, kasus penularan COVID-19 tidak ada penurunan, bahkan cenderung naik. Pun dengan lonjakan kasus kematian yang meningkat, pemerintah sering mengatakan bahwa kasus penularan naik dikarenakan jumlah tes spesimen juga tinggi. Tapi apakah perlu pembatasan darurat yang ujungnya membuat rakyat semakin menderita? Bagi saya, karantina wilayah seperti di lingkungan RT RW sudah cukup mengantisipasi penularan virus corona. Mungkin hanya untuk kota-kota besar perlu diberlakukan PPKM darurat. Mobilitas masyarakat kota yang tinggi menjadikan alasan kenapa saya setuju PPKM darurat. Namun sebaliknya, apakah intensitas pergerakan masyarakat di kampung atau desa juga sama seperti di kota? Kita bisa melihat para pedagang kecil di kampung tidak bisa menjual dagangannya. Para buruh kasar yang juga tidak bisa mengais rezeki karena pembatasan. Mereka tidak peduli dengan pembatasan karena satu hal yang esensial bagi mereka adalah masalah ekonomi keluarga. Alasan yang kedua adalah banyaknya penumpang gelap yang memanfaatkan PPKM darurat sebagai manuver politik mereka. Sudah sering kita lihat dan dengar bahwa banyak politikus busuk, tokoh agama abal-abal dan covidiot mengeluarkan nyinyiran yang memecah konsentrasi pemerintah dalam penanganan COVID-19. Jika PPKM darurat diperpanjang, akan ada banyak cuitan serta opini yang dapat memprovokasi masyarakat untuk membuat kegaduhan hingga demo rusuh. Bagi saya, program PPKM darurat ini tidak akan berjalan efektif karena kerumunan tanpa protokol kesehatan yang disebabkan karena demo dari beberapa kalangan. Tapi itu semua tergantung dengan kebijakan pemerintah. Saya tidak akan menentang jika PPKM darurat diperpanjang. Bagi saya, pemerintah sudah mempunyai pertimbangan dan kajian yang matang, namun perlu diwaspadai dengan gerakan politik yang mengganggu pelaksanaan penanganan COVID-19. Yang terpenting buat masyarakat adalah bagaimana kebutuhan dasar dapat terpenuhi, karena pada saat ini masyarakat perlu obat-obatan dan makanan bergizi, terutama bagi masyarakat yang melakukan isoman. Dalam penanganan pandemi, seharusnya seluruh elemen masyarakat bahu-membahu membantu pemerintah, pun dengan cyber anti-hoax yang harus memantau informasi sesat. Selama PPKM darurat, banyak sekali masyarakat percaya terhadap berita bohong, terutama informasi sesat mengenai vaksinasi. Hal ini membuat program vaksinasi tidak berjalan cepat karena banyaknya masyarakat yang tidak mau divaksin. Untuk itulah saya berharap Menkominfo mengawasi peredaran disinformasi di media sosial mengenai vaksin di tengah masyarakat, karena vaksinasi adalah salah satu pencegahan dari penularan virus corona selain melakukan protokol kesehatan. Edukasi secara intensif mengenai pentingnya pencegahan serta pengetahuan tentang bahayanya virus corona perlu ditingkatkan lagi. Masyarakat perlu informasi yang seluas-luasnya. Sekali lagi, ini semua adalah dilema yang kita hadapi sekarang. Pilihannya hanya satu, pilih uang tapi sakit atau sehat tak punya.
punya uang karena pembatasan. Saya berharap bahwa dengan bantuan sosial seperti uang tunai dan sembako dari pemerintah dapat meringankan beban derita masyarakat. Dan perlu diingat, untuk saat ini pemerintah harus hati-hati mengeluarkan kebijakan untuk pembatasan pergerakan masyarakat, khususnya dengan para pekerja informal. Sebab bagi mereka ekonomi keluarga adalah penting dan mendesak. Perlu diawasi pula manuver para politikus busuk yang akan menunggangi masalah PPKM darurat sebagai jalan masuk untuk memecah fokus pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Bagaimana komentar dari Anda? Ada yang diperpanjang tapi bukan kontrakan rumah, ditulis oleh Gusti Yusuf di seword.com. Selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Udah resmi belum sih? Entahlah, tapi ya sepertinya bakal diperpanjang. Tapi bagaimana PPKM sejauh ini? Yuk kita lihat data-datanya. Oke, sebelum mulai, paham nggak fungsi PPKM ini? Gini, saya jelasin pelan-pelan biar semua paham. Logikanya begini, ini virus yang nyebar dengan kenceng dan nyebarnya dari orang ke orang ya. Virus ini menular ketika ada orang terinfeksi berdekatan dengan orang yang sehat. Ya mirip kutu lah, kalau deket-deket dengan yang kutuan bisa loncat tuh kutu ke kepala kita. Jadi cara ngatasinnya ya dibikin orang supaya jarang ketemu. Tujuannya apa? Gini, ada 3 strategi menghadapi pandemi. Pertama, biarin aja, yang mati ya udah bye-bye, yang bertahan ya lanjut hidup di dunia. Seleksi alam, yang kuat yang bertahan. Cara ini cepat menurunkan penularan, tapi korban pasti banyak. Kalau kita yang beruntung mampu bertahan ya senang kita. Kalau kebagian yang semaput, wah repot. Mana selama hidup jomblo terus pula, gak seru kan belum ngerasain nikah. Strategi kedua, lockdown ketat. Ada yang terinfeksi langsung kurung di rumahnya dan biarkan dia di sana sampai sembuh atau mati. Kejam amat Om Batman? Iya kejam, dan pernah terjadi waktu Black Death di Eropa. Cara ini juga cepat menurunkan penularan, tapi korban terutama dari sisi ekonomi juga akan banyak. Kalau nggak terinfeksi sih seneng-seneng aja. Giliran terinfeksi, widih dikurung di rumah terus sampai sembuh. Mending kalau sembuh, kalau mati gimana? Strategi ketiga, melambatkan penularan. Strategi ini yang ditempuh Indonesia. Maksudnya, biar gak ada korban dan memberi waktu untuk melakukan intervensi seperti vaksinasi. Gak enaknya cara ini ya lambat. Dan di Indonesia ya gitu deh. Secara nasional penyebaran di Indonesia terlihat mulai mendatar. Ini data dari pemerintah seminggu terakhir dari tanggal 10 Juli hingga 17 Juli. Kasus harian, kalau kita lihat seminggu terakhir sepertinya sejak tanggal 14 Juli sampai 17 Juli sudah mulai mendatar. Artinya PPKM yang menahan mobilitas masyarakat bisa menahan laju penyebaran virus ini. Tapi kalau kita ingat bahwa PPKM ini mulai sejak 3 Juli, maka untuk sampai kurvanya melandai butuh waktu cukup lama dan peningkatan yang cukup tinggi serta kematian yang terus bertambah. Tingkat kesembuhan kalau dilihat keseluruhan, kasus saat ini ada di 78,81%, dan kalau dilihat dari total yang sembuh dan yang meninggal, maka ada di 96,85%, bukan di 98%. Tingkat kematian atau mortality rate berada di 2,56% dan tingkat kematian case fatality rate atau CFR di 3,15%. Angka CFR terus meningkat. Ini cukup mengkhawatirkan. Angka MR membandingkan dengan total kasus jadi turun terus karena total kasus naik dengan cepat. Indonesia ingin meniru cara India menghadapi varian Delta ini. Testing and tracing, lalu isolasi dan vaksinasi secepatnya. Sayangnya, pada praktiknya di lapangan, testing masih kurang. Tracing apalagi, vaksinasi tidak dikelola dengan baik malah menimbulkan kerumunan dan masih belum tegas serta dipersulit dengan banyak hoax yang beredar. Hari ini saya membaca kabar ada seorang ayah yang termakan hoax seorang dokter dan meninggal. Sayangnya, minggu-minggu itu lagi ramainya podcastnya Dr. Louis soal interaksi obat yang bikin banyak kematian yang ada tentang COVID-19. Nah, ayah saya percaya itu. Gak mau minum obat banyak-banyak, maunya obat pereda nyeri saja. Takut nafas hilang, saya sempat berdebat waktu nyuruh minum obat ke ayah. Ujarnya, lengkapnya bisa dibaca di detik.com. Bener apa enggak cerita di atas? Saya serahkan kepada pembaca saja. Tapi pesan saya, hati-hati dengan yang kamu baca. Perhatikan siapa yang menulisnya, sumbernya dari mana, kredibel atau enggak. Saya jadi ingat media online PKS Piungan.
zaman Pilpres dulu, dan belakangan ini kok ada mirip-miripnya ya. Melihat data-data di atas, maka PPKM darurat ini memang harus terpaksa diperpanjang. Tapi di sisi lain masyarakat pun sudah jenuh. Rakyat ekonomi menengah ke bawah banyak yang terdampak. Bisnis-bisnis banyak yang terdampak, termasuk bisnis saya. 2 bisnis saya, satu mati suri, satunya masih mencoba bertahan. Tapi ya sudahlah, saya anggap resiko bisnis. Daripada makin nyusahin banyak orang, saya jalankan mengikuti aturan saja. Oh ya, soal pandemi ini bukan hanya soal hidup atau mati loh, tapi soal kesehatan secara menyeluruh. Begini, siapa sih yang mau sakit? Dan kalau kena COVID sementara belum divaksinasi, ini penyembuhannya bisa lama dan gejalanya juga nggak enak. Ya, selama ini batuk-batuk aja pun mengganggu kita mencari rejeki, bukan? Apalagi kalau sampai COVID dan harus dirawat di rumah sakit. Sepupu saya baru sembuh 1 bulan. Bayangin, nggak bisa cari rejeki selama 1 bulan bukan karena PPKM, tapi karena dirawat di rumah sakit. Atau harus diisolasi karena kita tidak mau menularkan ke anak atau istri. Seperti adik ipar saya, anaknya yang masih kecil nangis-nangis pengen ketemu ibunya, sementara ibunya harus isolasi. Soal perpanjangan PPKM ini saya berharap pada pemerintah untuk lebih memperhatikan distribusi bansos, menggunakan cara-cara yang persuasif agar tidak menimbulkan gejolak. Masa kalah sama aksi simpatik seorang YouTuber? Saya juga melihat cara seorang polisi yang membubarkan tukang becak, pedagang asongan dengan memberikan uang tunai. Ini jauh lebih menyentuh dan mengena, tapi jangan juga berharap sepenuhnya pada pemerintah. Saat seperti ini justru kita harus saling membantu. Bisnis saya saat ini nggak menguntungkan bagi saya, tapi kalau saya hentikan kasihan yang kerja, jadi saya teruskan saja. Jadi cobalah membantu di sekitar kita. Ini waktunya kita bersatu, nggak perlu memperkeruh suasana. COVID itu nyata ada, korban terus berjatuhan. Total saat ini 72.489 meninggal. Bagaimana menurut Anda?